Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan logika ya. Jadi di ASC Channel ini belajarnya tidak hanya rumus-rumus saja, tapi kita gunakan logika agar apa? Agar lebih lama, lebih tahan lama penguasaannya. Maksudnya itu sekali kita paham, maka selanjutnya itu sudah enak. Tinggal latihan-latihan soal saja. Gitu. Di ASC Channel ini ada beberapa konten tentang matematika minat, matematika wajib kelas 10, 11, 12, ada juga matematika kurikulum merdeka dan matematika SMP. Juga ada tentang dakwah dan motivasi. Dakwah dan motivasi. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang sifat-sifat eksponen, sifat-sifat eksponen. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, bahwa motivasi terbaik adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Jadi motivasi itu sangat baik kalau kita memanfaatkan apa-apa yang ada pada diri kita, Ambil contoh misalnya seorang anak misalnya yang orang tuanya kurang beruntung, misal saja ya, mudah-mudahan di antara kalian tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau ada seorang anak yang orang tuanya kurang beruntung sehingga keadaan ekonominya kurang, maka itu bukan sesuatu yang harus diratapi, disesali, tapi bisa dimanfaatkan untuk memotivasi diri ya. Memotivasi diri yaitu apa? Dengan cara apa? Karena orang tuanya kurang beruntung, maka dia harus ada motivasi untuk merubah keadaan itu. Caranya ya belajar keras antara lain ya. Belajar keras sehingga dia pinter lalu dapat beasiswa misalnya. Dan diterima di perguruan tinggi yang bagus, dapat beasiswa pula misalnya. Sehingga dia bisa merubah keadaan ekonomi keluarganya. Jadi bukan sesuatu yang harus diratapi ya, tapi dimanfaatkan untuk memotivasi diri agar sukses. Oke ya. Jadi cari motivasi yang bisa muncul dari diri sendiri. Baik. Sekarang kita lanjut tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen, nah itu saya tampilkan itu. Jika A dan B bilangan real positif, M dan N bilangan real, maka berlaku hubungan ya pertama, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N buah ya. A-nya itu sebanyak N ya. Jadi kalau A pangkat 3 berarti A kali A kali A. Jadi A-nya ada 3. Kalau A pangkat 4 berarti A kali A kali A kali A. Jadi A-nya ada 4 dan seterusnya ya. Yang kedua, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau kali menjadi plus. A-nya ditulis 1 kali, pangkatnya dijumlahkan. Yang ketiga, kalau dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, A-nya ditulis 1 kali sama dengan A gitu, pangkatnya dikurangkan M min N ya. M min N. Lalu yang keempat, A pangkat min N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. 1 dibagi A pangkat N. Yang kelima, kalau A kali B kurung pangkat M, bisa kurungnya dibuka, maka A sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Demikian juga yang bagi, sama aja, 5 dan 6 itu sama, cuman yang 5 itu kali, yang 6 itu bagi. Yang ketujuh, A pangkat M kurung pangkat N. Itu maksudnya apa? A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Itu M dan N-nya bisa ditukar menjadi A pangkat N kurung pangkat M.
Atau kurungnya dibuka, dihilangkan menjadi A pangkat M kali N. Lalu yang ke-8, A pangkat M diakarkan. Akar pangkat N dari A pangkat M itu membacanya seperti itu. Akar A pangkat N dari A pangkat M sama dengan apa? A pangkat M per N. Kalau N itu tidak ditulis berarti 2. Sehingga kalau ditulis akar A pangkat M misalnya sama dengan apa? A pangkat M per 2. Jadi kalau N tidak ditulis diganti 2. Yang ke-9, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0 ya. Untuk A tidak sama dengan 0. Itu sifat-sifat yang akan kita pakai. Baik, sekarang kita bahas contohnya. Contoh yang pertama. Hitunglah nilai dari 16 yang A 16 pangkat 3 per 4 ini sudah saya tulis soalnya. Lalu yang B 5 akar 5 pangkat 4 per 3. Maka ini bisa kita tulis 16-nya itu loh, bisa saya tulis jadi 2 pangkat 4 ya. Mengapa 2 pangkat 4? Karena 2 pangkat 4 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya toh? 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu kan 16. Di sini pangkat 3 per 4. Nah, kayak gini ini bisa dicoret ini. Gitu. Menjadi berapa? 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2-nya 3 kali. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. Berarti ini hasilnya adalah 8. Sudah begitu saja. Itu saja. Terus yang B 5 akar 5 pangkat 4 per 3. Ini bisa kita tulis begini. Nah seperti ini misalnya. Ini 4 per 3 ditulis. Ini 5 pangkat 1 gitu. Ini kalau nggak ditulis kan berarti pangkat 1. Ya toh? Kali 5 pangkat 1. Dari mana 1 inilah? Nah ini 1. Ini tidak ada ya. Tidak ada. Berarti per 2. Kalau nggak ditulis berarti ini 2. Nah kalau seperti ini perkalian tadi itu ya 5 ditulis 1 kali 5-nya tapi pangkatnya dijumlah. Kalau kali pangkatnya dijumlah jadi gini 1 ditambah setengah tetap kurung gini 4 per 3. Paham? Oke. Jadi berapa? 5 1 tambah setengah kan 3 per 2 ya. Nah di sini 4 per 3. Ini 3-nya bisa dicoret begini. 4 bagi 2 berapa? 2. Maka bisa ditulis jadi 5 pangkat 2. Nah kalau 2 ini pangkat 2 berarti 5-nya ada 2. 5 kali 5 berapa? 25. Berarti hasilnya 25. Nah itu soal yang pertama ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat eksponen. Sekarang kita membahas soal nomor 2. Sebelum itu saya sampaikan bahwa di setiap konten ASC Channel itu ada link yang bisa dibuka di deskripsi ya. Dibuka deskripsinya, di situ ada link yang bisa dibuka. Nah, di situ ada materi yang sedang kita bahas ini, berupa PDF. Itu bisa di-download dan enaknya apa? Kalian tidak perlu nyatet lagi ya, cukup mendengarkan ini aja ya. Tidak perlu dicatat. Sehingga hasilnya lebih baik ya, Insya Allah seperti itu. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 2. Tunjukkan bahwa bentuk ini 3x pangkat min 1 dikurangi y pangkat min 2 dibagi x pangkat min 2 ditambah 2y pangkat min 1 bisa diubah menjadi bentuk ini. Ya, bisa diubah menjadi bentuk ini. Maka untuk mengerjakan soal itu, sifat-sifat yang tadi kita tampilkan itu bisa dipakai ya. Bahwa kalau ini soalnya tadi itu ya, yang ini saya tulis lagi ini
sama dengan ini 3-nya saya tulis. Nah ini X pangkat min 1 ini bisa dibawa ke bawah menjadi seper kayak gini, 1 per X. Kalau ini min 1, di sini 1. Jadi kalau atas dibawa ke bawah, min jadi plus. Kalau di sini 1, biasanya tidak ditulis. Gitu ya. Oke ya. Ini minus tetap ya. Terus ini Y pangkat min 2, kita bawa ke bawah. Menjadi ini 1 per Y pangkat 2. Ini bukan pangkat min 2. Kalau dibawa ke bawah jadi plus 2. Paham ya? Lalu per panjang ini per ini. X pangkat min 2 bisa kita ubah menjadi 1 per X pangkat 2. Seperti ini ya, sama caranya ya. Ini plus tetap, ini 2, ini 2. Lalu ini Y pangkat min 1 kita ubah menjadi 1 per Y ya, 1 per Y. Y pangkat 1 tidak ditulis ya, 1 per Y. Lalu yang ini saya tulis lagi menjadi ini tetap persis sama, dikalikan X kuadrat Y kuadrat bagi X kuadrat Y kuadrat. Untuk apa dikalikan ini? Agar penyebut ini bisa hilang ya, agar penyebut ini bisa hilang. Cara mengalikannya gimana? Mencari ini gimana? Ini X, ada X pangkat 1, ini ada X pangkat 2. Maka dipakai yang pangkat lebih tinggi, yaitu X pangkat 2. Lalu Y-nya, Y pangkat 2, ini Y pangkat 1 di sini, Y pangkat 1 ini, Y pangkat 1. Maka diambil yang pangkat lebih tinggi, apa? Y pangkat 2. Gitu. Kalau di atas dikalikan X kuadrat Y kuadrat, maka di bawah kalikan X kuadrat Y kuadrat. Kalau ini sama kan bisa dicoret, 1 kali ini kan tetap ini. Tidak merubah ya, tidak merubah. Ini artinya apa? Dikalikan dengan bilangan yang sama, atas dan bawah sama. Lalu ini dikalikan biasa, ini kali ini, seret ini. 3-nya tulis saja 3 ya, atau 3. Nah, seper X kali X kuadrat berapa? X ya toh. Paham ya? Seper X kali X kuadrat X. Lalu kali Y kuadrat ini, Y kuadrat. Ngerti ya? Sekarang yang ini kali ini. X kuadratnya tulis X min X kuadrat. Gitu. Lalu seperti Y kuadrat kali Y kuadrat. 1 ya. Berarti di sini 1. Kalau ditulis gini 1, boleh gini. Dibagi ya. Ini kali ini. Sama, X kuadratnya coret dengan ini. Tinggal apa? Y kuadrat. Ini Y kuadrat. Plus, dari mana plus? Ini plus gitu. 2-nya tulis 2 ya. Lalu ini kali itu. Ini X kuadrat, di sini enggak ada X, berarti tulis saja X kuadrat di sini, X kuadrat. Paham? Terus seper Y kalikan Y kuadrat berapa? Y ya, Y. Maka yang sama-sama ada dikeluarkan. Mana yang sama-sama ada? Kalau kita pelan-pelan dulu begini, 3X Y kuadrat min X kali X tahu. Ini X kuadrat ditulis X kali X. Bisa ya? Lalu berikutnya, ini ada Y kuadrat. Ini ada Y kuadrat kali Y kali Y. Plus, ini 2X kuadrat Y. Ini dengan ini kan sama ya toh? Yang sama dikeluarkan begini, yang sama dikeluarkan yaitu X gitu. Ini dengan ini sama. Lalu yang enggak sama jadi masukkan kurung gini, 3Y kuadrat ini loh, 3Y kuadrat. Terus ini min, ini yang enggak sama apa tadi? X. Kasih kurung. Yang ini yang sama mana? Ini Y dengan Y kan sama, dikeluarkan Y. Yang enggak sama kasih kurung apa? Y plus ini 2X kuadrat. Ini sudah selesai. Coba kita lihat ini. Ini dengan ini kan sama persis ya toh? Berarti kita sudah membuktikan bahwa ini bisa diubah ke bentuk ini. Oke ya, tidak sulit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang matematika mudah menggunakan logika ya, menggunakan logika bersama ASC Channel, bersama Pak Samsul Junaidi.
Baik, sekarang ini kita membahas tentang sifat-sifat eksponennya. Soal nomor 3. Sebelum saya membahas soal nomor 3, perlu saya sampaikan juga bahwa di belakang itu ada beberapa soal yang bisa dilatih. Jika kalian ada kesulitan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan tentang soal itu, atau tentang materi sifat-sifat eksponen secara umum, atau tentang matematik secara umum, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Di paling belakang. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Silahkan dimanfaatkan. Oke, sekarang soal nomor 3. Ini saya baca soalnya. Jika fx sama dengan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 dikurangi 3, dan gx sama dengan 2 pangkat x ditambah 3 ya, ditambah 3, maka fx dibagi gx sama dengan apa? Nah, itu jawaban yang disiapkan itu A 2 pangkat x plus 3 dan seterusnya ya. Itu ada jawaban yang disiapkan. Baik, sekarang soal ini saya tulis lagi jadi ini ya. Ini soalnya tetap sama ya, persis ya. Lalu ini 2 pangkat 2x ini saya ubah menjadi ini 2 pangkat x pangkat 2. Ini paham ya? Tadi memakai sifat yang ini tadi. A pangkat m n bisa dijadikan apa? A pangkat n m atau sama dengan A pangkat mn ya. Nah, yang inilah mn ini 2x. Berarti bisa ditulis gini, x2 ini. x2. Ya toh? Bisa ditulis 2x, terserah ya. Terserah nanti. Tapi ini saya tulis x2. Kenapa kok ditulis 2 pangkat x? Agar ini dan ini sama gitu loh. Ya. Kalau sama bisa dimisalkan gini. Misal agar tidak nulis 2 pangkat x terus nanti ya. Misal apa? Atau misal, ini misalnya sudah saya tulis, misal P sama dengan 2 pangkat X. Maka ini bisa dijadikan apa sekarang? Fx sama dengan ini kan P tadi. Berarti P kuadrat gitu. Ya. Terus ini plus. Ini 2 pangkat 1 berapa? 2. Saya tulis dulu 2-nya. 2 pangkat X tadi kan ini. 2 pangkat X itu P. Berarti di sini 2P. Paham ya? Lalu ini min 3, sehingga ini bisa difaktorkan jadi apa? P plus 3 kali P min 1. Pemfaktoran kan sudah mahir ya toh? Pemfaktoran sudah mahir. Lalu ini diketahui lagi, saya tulis lagi itu. Gx sama dengan berapa itu? 2 pangkat X ditambah 3. Tadi 2 pangkat X-nya ini dimisalkan P. Berarti sama dengan apa? P plus 3. Sekarang yang ditanya apa itu? Fx dibagi Gx. Fx-nya tinggal ditulis ini, Fx-nya. Berapa itu? P plus 3 kali apa? P min 1. Inilah, saya pindah ke sini ya. Ini berarti per Gx-nya. Ini berarti P plus 3. Ada yang sama atas dan bawah? Ada, pandai ya. Ini dan ini kan sama. Yang sama bisa dicoret gini. Ya toh? Sehingga hasilnya berapa ini? P min 1. Setelah dapat ini, P-nya diganti lagi pemisalan tadi. Mana ini? 2 pangkat berapa? X min 1. Paham ya? Coba kita lihat. 2 pangkat X min 1 itu jawaban D. Ya toh? Jawaban D. Jadi kayaknya soal ini sulit. Tapi setelah dimisalkan kayak gini, maka nampak sederhana sekali. Nampak sederhana. Jadi jangan menganggap matematika itu sulit ya, karena matematika itu mudah. Hanya apa? Kita butuh keuletan, belajar keras ya, dan berlatih setiap saatnya. Dan jangan banyak-banyak menghafal, tapi pakai logika ya, pakai logika. Makanya ikuti ASC channel.
Saya kira cukup yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.